Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam bahasan tentang kesehatan. Nah, di video kali ini saya ingin membahas penyakit yang sifatnya gatal-gatal. Yang kalau kami bilang itu, dari leluhur kita mengatakan itu jembalang. Nah, penyakit jembalang ini kalau menurut yang sudah kita mengambil perbandingannya dari medis, bahwa ini jenis penyakit yang gatal itu zoster herpes. Nah, penyakit ini gatal dan dia sulit disembuhkan. Bahkan si penderitanya ini bisa mengalaminya sampai bertahun-tahun, bahkan sampai seumur hidupnya penyakit ini tidak sembuh. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang pengalaman kenapa penyakit ini sulit disembuhkan. Kalau kami bilang ini namanya penyakit jembalang. Jembalang itu ada 4 kriterianya. Yang pertama jembalang api, jembalang tanah, jembalang air, dan jembalang angin. Nah, jembalang ini kalau dibilangkan bahasanya yang lebih mudah dicerna itu adalah penyakit kutukan. Kenapa dibilang penyakit kutukan? Iya, si penderita penyakit ini mungkin pada saat di masa hidupnya, pada saat masa yang lalu, dia melintasi suatu tempat atau suatu jalan atau air-air yang tempat itu memang tempat sarangnya jin. Nah, mungkin dia melintasi tempat itu, rumah jin itu rusak, atau melintasi tempat itu sarangnya rusak, atau mendatangi suatu tempat air genangan, air jin itu dirusak. Jadi sehingga jin itu mengutuknya karena marah gitu. Sama seperti kita manusia, kalau kita rumah kita dirusak atau sarang kita dirusak atau tempat-tempat kita dirusak, pasti kita marah. Nah, begitu juga bangsa jin ini. Nah, ciri-ciri tanda ada kontak fisiknya kita dengan makhluk yang sakral itu, makhluk ciptaan Allah yang namanya jin itu, dia nanti bisa kadang di ujung mata ini bisa terlihat, atau terkadang pas kita melintas itu tiba-tiba badan kita menjadi merinding, atau tiba-tiba kita melintas. Kalau saya pribadi itu terkadang pandangan seperti kabur. Kaburnya itu dia dari mata ini dia tidak terkena apa-apa, cuman kita melihat ke depan seperti ada fata morgana gitu, seperti air yang menghalangi kejelasan pandangan kita. Ketahuilah bahwa kemungkinan itu adalah Anda terkontak fisik dengan makhluk yang namanya jin itu tadi. Nah, sehingga apabila rumahnya dirusak, karena jin ini tempatnya dia tempat-tempat yang kotor, yang lembab, yang memang dia jarang dilintasi manusia. Nah, tempat ini yang kita sering lewati, mungkin kita pergi ke hutan, ke sungai, ke danau, atau kemana saja tempat yang tidak lazim dilewati oleh manusia. Mungkin di situ ada sarang jin, atau rumahnya, atau tempat bermainnya, sehingga dia marah. Nah, jadi dia mengutuk kepada si orang itu karena sudah merusak tempatnya. Itulah makanya dibilang penyakit kutukan jin. Itulah namanya jembalang. Makanya penyakit ini ganas. Dia awalnya sedikit, lama-lama bisa menular ke seluruh tubuh. Jadi untuk itu saya di sini mempercayakan bahwa yang sudah kami ramu ada obat atau penawarnya. Nah, ini kita langsung dikirim dari Sumatera. Ini diracik oleh ahlinya. Nah, dulu kami biasa mengatasi penyakit ini dengan sebaik orang kena, kita langsung buat. Nah, setelah itu dibuat sembuh, dan kita berpikir bahwa kalau itu dibuat dengan cara herbal atau dengan tumbuhan, dia sifatnya hanya sementara. Arti sementara itu dia tidak bisa disimpan lama. Sementara penyakit ini dia berada di mana-mana. Orang yang menyembuhkannya ini, kalau saya pernah menghitung orangnya, itu hanya beberapa orang bilangan jari saja yang mengerti tentang penyakit jembalang ini. Nah, ini saya dikirimi oleh dari Brem Sultan ya. Brem Sultan dari Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Deli Serdang. Di sana khusus mengobati penyakit goib seperti jembalang ini tadi. Nah, kita dikirimin ini. Kita lihat isinya.
Ada 3 macam. Nah, kita buka satu. Tadi jembalangnya ada jembalang air, atau jembalang api, atau jembalang tanah. Nah, yang ini ramu tradisional, ini jembalang tanah. Nah, jembalang tanah itu dia penyakitnya seperti ini, lihat di video ini. Pandai nanti buatnya ya. Diambil sedikit. Nggak ada selain ini lagi ya. Ini aja. Brem Sultan atasi jembalang. Nah, ini jembalang air. Kita buka ya. Kita contohkan, tolong ambilkan kapas. Nah, cara memakainya sangat simpel. Ini dari Brem Sultan. Ini diracik oleh sang ahli bahwa ini sudah kita yakini dapat menyembuhkan yang dinamakan jembalang air. Nah, jembalang air ini biasanya orang kena bintik-bintik berair gatal lalu menghitam. Nah, cara menggunakannya sangat sederhana. Kita ambil kapas sedikit, kapas wajah. Kita buka tutupnya, ini masih disegel ya. Kita baru dikirimin ini dari Sumatera oleh Brem Sultan. Lihat. Nah, kita tuang sedikit seperti ini. Nah, kita hanya cukup mengoles nih, nah, kepada wajah, langsung ke leher, kemana bagian-bagian yang ada titik-titik pada wajah atau leher yang gatal, yang sifatnya sulit disembuhkan. Dia. Nah, saya sudah pernah memakai ini sebelumnya dan ini sangat aman. Ketika kita pulang dari mana-mana, kita bersihkan wajah kita, anggap saja ini sebagai pembersih wajah, dan manfaatnya untuk menghilangkan gatal dan kulit pun menjadi halus. Ini ramuan dari Brem Sultan. Mungkin sudah kita ratakan ini. Oke. Setelah dia rata, nah, kita biarkan dia kering. Nanti lama-kelamaan, kalau kita merasa gatal sedikit, tambah lagi sehingga dia dalam waktu 3 hari atau dalam waktu seminggu, insya Allah penyakitnya akan sembuh. Oke, baik. Setelah kita memperkenalkan dan mengetahui jenis-jenis penyakit gatal seperti jembalang, mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat buat kita dan bermanfaat buat saudara kita yang lainnya. Semoga Allah merahmati kita dan kita disembuhkan dari penyakit yang kita derita. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramu tradisional jembalang tanah mengobati gatal-gatal yang sudah menahun karena sulit disembuhkan. Jembalang ini penyakit kulit yang gatalnya sangat menyiksa si penderita, dan diyakini penyakit ini ada unsur gaibnya sehingga secara medis sulit disembuhkan, bahkan sampai bertahun-tahun. Di sini Brem Sultan menjawab semuanya.
Dengan ini kami hadir untuk mengatasi masalah gatal-gatal jembala dengan ramuan tradisional yang diracik oleh sang ahli, Prem Sultan. Semoga bermanfaat.